Noah Family. Saat ini kita dalam segmen inspirasi Noah Family. Jadi dalam inspirasi kali ini Mami Noah ini ditemani oleh Kakak Simon Siamsa, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Jadi bagaimana Kakak Simon? Apa kabar? Kabar baik. Aduh, puji Tuhan ya. Bagaimana kalau di saat pandemi COVID ini kan Kakak Simon sudah beraktivitas lagi, Ya. jadi new normal, tapi bagaimana tetap New normal, tetap jalankan protokol COVID yang sudah diterapkan oleh Kementerian lalu diterapkan oleh kampus juga. ya, mantap. Jadi ini Kakak Simon saat ini adalah bekerja seharian sebagai dosen di Universitas Musamus. dosen di Universitas Musamus, Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Jadi memang kenapa alasan Mami Noah mengundang Kakak Simon dalam segmen inspirasi Noah Family kali ini, karena memang Kakak Simon adalah salah satu putra Papua yang sukses dalam dunia pendidikan. Oke, untuk kita mulai saja perbincangan kita kali ini. Kakak Simon, kita santai saja ya. Baik. Jadi Kakak Simon, ini yang ingin bisa di-share Kak kepada sahabat Noah Family di rumah tentang impian Kakak Simon pada masa kecil. Impian saya waktu pas sekolah sudah sampai kelas 4 itu sudah keinginan sudah lanjut untuk SMP. Nah, dari kelas 4 sudah berkeinginan untuk lanjut ke SMA. Terus? Cuma orang tua tidak merespon baik karena kurang biaya. Iya. Tapi tetap saya dengan tekad saya bilang saya mau sekolah. Keinginan Kakak Simon, walaupun keluarga waktu itu merasa karena masalah biaya ya tidak mungkin anaknya untuk lanjut sekolah, tetapi ini ada keinginan dari anak untuk tetap maju, tetap sekolah. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana sebenarnya Kakak Simon ini berasal dari kampung mana ya? Bisa nanti cerita sedikit biar sahabat Noah di rumah tahu Kakak Simon itu di kampung mana sih? Saya berasal dari kampung Bawos, paling kedalaman di Kabupaten Asmat, distrik Pahit. Bawos distrik Pahit. Pahit. Sekarang sudah pecah lagi menjadi distrik Aswi. Jadi di Kabupaten Asmat ya. Jadi kalau dari Kabupaten Asmat itu ke arah ke Merauke ini berapa jauh kira-kira? Jadi nanti perhubungannya pakai apa begitu? Saya dari Asmat ke sini naik kapal Mas Raya 2. Ya. Terus sebelum naik kapal kan saya dari kecamatan naik Lombut dulu. Lombut. Jadi ya, nah saya untuk saat ini kan tidak semua viewernya mungkin dari kita masyarakat Papua ya, bisa aja mungkin ditonton oleh masyarakat Indonesia. Bisa ceritakan bagaimana Lombut itu modelnya seperti apa? Lombut itu terbuat dari kayu, dibentuk seperti perahu dan dipasang mesin motor tempel dan dinonson untuk antar orang dari kampung ke kampung lewat laut. Jadi Kakak Simon itu berada di daerah Asmat. Jadi di kampungnya Kampung Bawos itu. Jadi nanti salah satu transportasi itu untuk keluar dari kampungnya itu nanti melewati laut itu menggunakan lombut. Jadi seperti itu. Jadi sahabat Family Noah di rumah nanti bisa membayangkan ya pada kondisi saat itu Kakak Simon yang dari kampung dengan kondisi medan kampungnya seperti itu, tapi masih keinginan untuk sekolah itu tinggi. Nah, Kakak Simon, kalau untuk keluarga Kakak Simon sendiri bagaimana? Keluarga ini bapak selalu mendukung saya untuk sekolah masuk SD, tapi tidak menawarkan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya sampai batas pikirannya SD saja sudah cukup ya. Jadi impian waktu di kampung ya, orang tua di kampung yang penting anaknya itu sampai SD saja. Jadi tidak ada pikiran untuk sampai SMP, sampai SMA, bahkan sampai saat ini Kakak Simon sudah ambil S2,
sudah jadi magister manajemen itu kan bukan maksudnya waktu itu belum jadi impian cita-cita keluarga waktu itu ya. Jadi Kakak Simon sendiri keluarganya bagaimana? Bapaknya biasa aktivitasnya apa? Bapak di kampung aktivitas seperti bertani, ya. Berburu juga ada. Berburu, ya. Bertani. Itu aja. Makanya banyak dusun tuh dia selalu tawarkan tidak usah sekolah sampai rawat dusun. Oh iya, jadi itu pemikiran orang tua kita ya. Jadi pada saat itu ya. Jadi karena punya dusun yang besar di kampung itu akhirnya karena punya dusun yang besar di kampung akhirnya anaknya ya sudah tidak perlu untuk sekolah, tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi, cukup mengurus dusun saja ini yang besar ini siapa yang ngurus. Jadi seperti Kakak Simon itu ya. Jadi sudah sebenarnya kalau mau dipikir dusun bapaknya ini besar ya, sangat besar. Jadi di kampung itu sangat besar, tapi Kakak Simon mau tetap menempuh untuk sekolah. Nah, Kakak Simon sendiri keluarga ada berapa kakak beradik? Kita ada 5. 5 kakak beradik. Apakah masih sehat-sehat semua? Sehat-sehat. Nah, kakak perempuan 2 sehat-sehat. Iya. Jadi berapa perempuannya? Perempuannya 2. Laki-lakinya 3. Perempuan 3. Perempuan 3, laki-laki 2. Iya. Nah, jadi Kakak Simon dari 5 orang anak ini ya. Dari 5 orang anak ini yang menempuh pendidikan itu siapa aja? Berapa orang? Yang menempuh pendidikan sampai sarjana ada 2, saya sama adik laki-laki. Oh iya, yang sarjana ada 2 ya, dari 5 orang kakak beradik. Yang sarjana itu ada 2. Jadi Kakak Simon sendiri dengan adiknya namanya Yosua. Dia apa? Ambil apa? Dia kemarin ambil agrobisnis. Agrobisnis. Jadi dia sarjana agrobisnis. Sarjana pertanian. Ambilnya di mana? Kuliahnya di mana? Di Manado. Di Manado. Universitas Kristen Indonesia. Oh, di Universitas Kristen Indonesia. Aduh, jadi artinya dari 5 kakak beradik itu ini akhirnya ada 2 yang berhasil untuk menempuh pendidikan sampai gelar sarjana. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu apakah orang tua masih sehat atau bagaimana? Orang tua dua-dua sudah meninggal. Nah, meninggal. Saya kelas 3 SD, mama sudah meninggal, tinggal kita dengan bapak. Nah, saya merantau ke Merauke, pas mau lulus SMP, bapak meninggal 2003. Oh, jadi sahabat Noah Family di rumah, jadi kita bisa membayangkan anak kampung di dusun Bawos yang masih kelas 3 SD, orang tuanya ibunya sudah meninggal. Sedangkan kita artinya ibu atau mama itu selalu yang jadi sangat memotivasi anak itu adalah ibu atau mama ya. Nah, sekarang sudah ditinggalkan dari kelas 3 SD, kemudian tinggal bapaknya, dan pada saat masih SMP pun kakak Simon sudah ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Jadi artinya kakak Simon itu dari masih SMP kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 itu sudah yatim piatu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok sudah yatim piatu dari SMP, tapi kok masih bisa sekolah sampai melanjutkan SMP, SMA dan seterusnya, itu bagaimana ceritanya? Ceritanya saya mungkin dari keinginan yang tinggi dikabulkan oleh Tuhan, mungkin juga saya punya langkah-langkah. Jadi saya dari kampung keinginan untuk sekolah tinggi, cuma sudah didukung dengan keinginan tinggi, mungkin seperti doa juga buat saya. Iya, itu yang saya selalu bilang. Cita-cita, impian itu adalah doa. Jadi kita itu harus punya impian, harus punya doa dalam hati ya. Artinya itu bagian dari doa. Impian, cita-cita itu bagian dari doa. Terus bagaimana? Keinginan yang tinggi mungkin dilihat sama Tuhan. Wah, anak ini keinginan tinggi. Iya. Dikasih jalan seperti sekolah, dapat beasiswa dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga dapat bantuan beasiswa. Itu beasiswanya itu apa? Beasiswa apa namanya? Kalau SD dari Australia.
Oh, dari Australia. Wahana Visi Indonesia. Apa namanya? Wahana Visi Indonesia. WVI, Wahana Visi Indonesia Ya. itu dari SD sampai SMP. SMA. SMA dapat terus ya. Dapat. Itu kayak pembiayaannya seperti apa? Pembiayaannya seperti pembiayaan seragam, buku, sama sepatu disediakan. Oh, dari ya, seperti itu. Jadi memang jadi walaupun kakak Simon sudah yatim piatu, tapi karena keinginan untuk sekolah itu tinggi, jadi ya memang Tuhan itu memberikan jalannya kepada anak-anaknya itu berbeda-beda. Jadi ditunjukkanlah jalan dengan adanya WVI itu sudah sangat membantu kakak Simon untuk sekolah dan untuk biaya sekolah itu bisa dibantu oleh WVI waktu itu. Jadi dari Kampung Bawas itu kan ke sini. Nah, itu waktu itu yang ajak kakak Simon dari Kampung Bawas ke sini itu siapa? Itu ada salah satu pegawai kecamatan namanya Pak Longinus Marin. Dia pegawai kecamatan di Kecamatan Pahit dulu. Jadi waktu saya ujian Etanas, dia pernah lihat saya tidak kenal sama sekali. Ya. Tidak kenal sama sekali. Tapi dia bermain dengan saya waktu saya selesai Etanas. Ya. Di nasional. Setelah itu kita bermain di depan rumahnya, dia mungkin lihat. Baru Langsung 1 minggu saya pulang kampung, langsung dibuatkan surat kalau saya mau biaya anak ini sekolah sampai di Merauke. Oh, jadi siapa namanya? Pak Longinus Marin. Longinus. Marin. Oh, buat Pak Longinus. Nah, ini dengan kakak Simon. Terima kasih Pak Longinus. Pak Longinus itu sudah artinya itu kiriman Tuhan juga ya. Wakil Tuhan untuk membawa kakak Simon sampai ke Merauke. Itu dia, terima kasih banyak ya untuk Pak Longinus. Itu orang-orang yang berjasa di kita. Itu kita harus ingat, jangan sampai artinya kita melupakan orang-orang yang sangat yang cukup mempunyai peranan penting dalam kehidupan.